I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Oke, jadi kalian ngerasa nggak sih beberapa bulan terakhir ini sedang terjadi inflasi? Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga barang-barang, terutama harga sembako seperti beras, minyak, dan lain-lain. Kenaikan harga barang-barang ini semakin terlihat pada saat bulan Ramadan kemarin, dan harga sembako terus mengalami kenaikan sampai menjelang Idul Fitri. Nah, kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi. Sekarang sudah tahu kan apa itu inflasi? Inflasi itu terjadi di Indonesia aja ya? Enggak dong, inflasi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Terus inflasi itu sangat erat loh kaitannya dengan uang. Kenapa kak? Iya, karena pada saat terjadinya inflasi, nilai uang menurun sehingga uang yang kamu bawa yang tadinya mampu membeli banyak barang, dengan terjadinya inflasi, jumlah barang yang kamu dapat itu menjadi lebih sedikit. Tapi inflasi kok bisa terjadi? Kenapa? Oke, biar kamu nggak penasaran kenapa sih inflasi itu bisa terjadi, lihat video ini sampai akhir ya, karena aku dan kawan-kawanku akan kasih tahu nih seorang cendekiawan muslim yang mengungkapkan masalah uang dan inflasi, yaitu Al-Makrizi. Jadi jangan di skip ya. Jadi sebelum kita lanjut membahas uang dan inflasi, kita juga harus tahu nih latar belakang tokoh yang akan kita bahas, Al-Makrizi. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Panjang ya guys ya namanya. Oh iya, ia lahir di desa berjuang loh, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makriza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'alabak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal dengan Al-Makrizi. Kalian tahu nggak sih guys, Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Dari sejak kecil, ia gemar loh melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, juga seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Dan di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya yaitu Ibnu Khaldun nih. Ibnu Khaldun itu siapa sih? Ibnu Khaldun adalah seorang ulama besar dan pengagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Pada tahun 791 Hijriah atau bertepatan dengan 1389 Masehi, Sultan Baqub mengangkat Al-Makrizi sebagai muhtasib di Kairo. Jabatan itu diembannya selama 2 tahun. Pada masa ini, Al-Makrizi mulai banyak nih bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan muzarabah, sehingga perhatiannya berfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah atau 1408 Masehi, Al-Makrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Kalaninsia sambil bekerja di rumah sakit An-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asy-Syarifiyah dan Madrasah Iqbaliniyah. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itulah ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. 5 tahun kemudian, Al-Makrizi kembali ke kampung halamannya, berjuang Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Dan Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 Hijriah. Selanjutnya ada juga nih karya-karya Al-Makrizi. Selama hidupnya, Al-Makrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah buku karya tulis telah dihasilkannya. Iya, 100 buku loh, baik berbentuk buku kecil maupun buku besar. Saya mengkelompokkan buku-buku kecil tersebut jadi 4 kategori. Kak, beri dong bukunya apa aja? Oke, aku bakal kasih tahu kalian nih. Yang pertama, itu buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. Kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Imam bin Akbar min Al-Habasiyah min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti kitab Tarajim Muluk Al-Gharab
Nah, yang keempat ini buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam suatu dunia Islam. Berbekal pengalaman yang menandai sebagai nasib mutasi pengawas pasar, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi dan peran uang di dalamnya. Pembahasan yang menakjubkan di masa itu karena mengkolerasi dua hal yang sangat jarang yang dilakukan oleh para muslim maupun barat. Edel Lodge 1994-13 dikutip dalam buku Adi Marwan Azwan Karim 2004-384. Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita ditelusuri kembali sebagai literatur baik pada periode klasik maupun pertengahan, menurut survei Islahi, selain Al-Makrizi, yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Khaldun. 1. Konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi pencipta mata uang yang buruk, dan daya beli uang. A. Sejarah dan fungsi uang bagi Al-Makrizi. Mata uang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat atau manusia karena dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan dan serta memperlancar aktivitas. Al-Makrizi 1986-73 dikutip dalam buku Adi Marwan Azwar Karim 2004-386. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menerapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang, bahkan mengkaitkan dengan zakat harta. Penggunaan mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Khattab setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar dan dirham Islam. Hingga pemerintah Al-Mu'tasim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah dalam perdagangan Al-Makrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana. Berbagai fakta sejarah turut Al-Makrizi mengidentifikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi yang hanya terdiri dari emas dan perak. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Makrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang, emas, dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. B. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak lepas dari pengaruh pergantian penguasaan dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasaan pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Ketidakpersediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. C. Konsep daya beli uang menurut Al-Makrizi. Pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. 2. Teori inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklarifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. A. Inflasi alamiah. Inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak,
karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan, harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah, penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya, yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan ketika situasi telah normal. Persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi tetapi tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan, kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja. B. Inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Maghribi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. 3. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Maghribi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. 4. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Maghribi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat.